Awalnya adalah secara nggak sengaja nih sebenarnya. Kita pertama adalah membutuhkan pupuk sebenarnya, pupuk melalui sistem komposter. Lalu kita proses sampah masyarakat dengan sistem komposter. Ternyata dalam komposter tuh ada yang namanya belatung atau maggot ya. Terus kita teliti, ternyata maggot tersebut memang berprotein tinggi, baik untuk pakan ternak atau ikan, seperti itu. Akhirnya kita kembangkan. Itu sekitar tahun 92-an lah, tinggal 9 tahun awalnya tahun 92-an. Awal kita kenal maggot. Terus kita proses sendiri untuk proses maggot di rumahan sih. Akhirnya pas tahun 2015 kita coba kembangkan sendiri skala besar sedikit lah ya. Itu adanya di Cikini Menteng. Itu untuk ngabisin sampah sekitar kurang lebih 200 kilo per hari. Terus akhirnya kita, karena proses sampah di Jakarta juga bermasalah makin banyak, akhirnya kita bikin lagi yang besar, kebetulan kerjasama dengan ICLE, ada di TPS Rawasari sini untuk skala 1 ton pengolahan limbah 1 hari. Itu semua limbah organik dari sampah rumah tangga. Kalau di TPS Rawasari sini untuk olah sampahnya organik ini adalah, kalau maggotnya sendiri ya, itu untuk kita kapasitas 1 ton dalam sehari. Tapi kita kebanyakan di warga tersebut bisa masuk antara 500 sampai 700 kilo per hari. Nah, sisanya itu dari kuliner, dari restoran-restoran atau dari pasar. Seperti itu. Budidaya maggot ini sebenarnya ada 2 sistem. Pertama adalah penangkaran. Penangkaran lalatnya untuk menghasilkan telur. Ya, setelah dapat telur, barulah namanya pembesaran. Jadi ada penangkaran, ada pembesaran. Nah, hidupnya lalat ini hanya 7 hari. Setelah 7 hari dia kawin istilahnya, menghasilkan telur. Setelah itu baru kita tetaskan. Setelah kita tetaskan, masuk ke dalam pembesaran. Seperti itu. Jadi ada 2 sistem. Susahnya, prosesnya sih sebenarnya mudah-mudah gampang. Ya, itu adalah proses pemilahan tadi, pemilahan sampahnya. Kadang-kadang warga tidak mau memilah. Itu kunci pertama tuh adalah di pemilahan sampah. Karena apa? Orang kan kebanyakan sudah terbiasa dengan sampah adalah dikumpulin, terus diangkut, dibuang. Jadi kita proses sendiri itu nggak ada. Jadi kita berjuang habis-habisan untuk proses gimana caranya mengolah sampah di rumah sendiri. Telur tersebut bisa kita jual. Biasanya kalau telur adalah kita jual per gram. 1 gram itu average-nya bisa sekitar 7.000 sampai 10.000 per gram untuk telurnya. Nah, kalau untuk maggotnya sendiri banyak olahan nih. Misalkan kalau ada fresh maggot, permintaannya fresh maggot. Fresh maggot tersebut sekilo itu berkisar antara 7.000 sampai 10.000 per kilo. Nah, kadang-kadang kita olah lagi nih. Fresh maggot tersebut kita olah menjadi dry maggot atau maggot kering. Maggot kering nanti kita jualnya per maggot kering. Nah, proses maggot kering ini juga nggak sembarangan. Jadi 1 kilo maggot cuman setelah diproses jadi pengeringan menjadi cuma 3 on, 1:3. Ya, biasanya per kilonya kita jual antara 65.000 sampai 85.000 per kilo. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan di fresh maggot itu kebanyakan petani-petani ikan, petani ayam itu untuk permintaan pakannya ya, untuk yang fresh. Tapi kalau yang maggot kering biasanya untuk pembudidaya peternak yang ikan hias lah, seperti koi, arwana atau peternak burung. Peternak burung itu juga banyak juga untuk yang maggot kering dan maggot fresh. Kalau misalkan yang fresh maggot, kebanyakan untuk ikan konsumsi, ya seperti lele, nila, patin, bawal, itu untuk yang maggot fresh. Tapi untuk yang ikan hias, itu biasanya kita pakai untuk yang ikan cupang contohnya. Kemarin lagi booming ikan cupang, banyak permintaan yang tuh dry maggot keringnya nih.
Nah, itu bagus banget untuk si ikan cupang. Karena gini, karena protein tinggi, ikan hias itu atau ikan hias itu akan menimbulkan warna yang cukup bagus. Kalau misalkan di masyarakat, itu biasanya kita sebut namanya plasma. Dia kebanyakan hanya pembesaran. Tapi ada juga sih yang penangkaran, cuma tidak terlalu banyak. Nah, biasanya kalau misalkan yang plasma tersebut adalah kita minta telur atau minta baby maggot ke sini. Nanti di pembesaran ke rumah, nanti tinggal digunakan si maggot tersebut untuk mengolah sampah organik di rumahnya masing-masing. Gini, pemerintah kan sekarang lagi concern dengan sampah nih. Nggak hanya Jakarta sebenarnya, semua wilayah pun gitu. Nah, untuk Jakarta sendiri, sejak tahun 2019 adalah kita sudah darurat akan sampah. Ya, kita coba mengajukan bahwa proses ini sangat efektif untuk menghabiskan limbah organik. Nah, kebetulan 2019 ini adalah proses pengurangan sampah organik adalah dengan budidaya maggot itu menjadi program unggulan Provinsi DKI Jakarta untuk pengolahan limbah organiknya. Ya, cukup lumayan sih ya. Pertama adalah cukup berat sih. Pada dasarnya kita memang ketidaksengajaan ini memang kita tidak membutuhkan namanya apresiasi atau segala macam. Yang penting gimana caranya kita bisa mengatasi sampah sih. Tapi ya alhamdulillah bahwa pemerintah melirik program ini menjadi program unggulan. Nah, kita cukup bangga jadinya sih, cukup bangga saya sebagai pelopor maggot DKI untuk memperjuangkan bahwa Jakarta akan lebih baik tanpa sampah. Kebetulan pemerintah mengeluarkan perda nih. Nah, kita keluarkan perda tersebut hak dan tanggung jawabnya. Mereka mempunyai kewajiban untuk peran aktif melaksanakan mengolah sampah dari rumahnya masing-masing. Itulah, kita adalah pemerintah punya kewajiban untuk melayani, dan masyarakat juga punya kewajiban untuk mentaati peraturan tersebut dan mengindahkan lingkungannya masing-masing dengan kesadarannya sendiri. Jadi gini, kebetulan sekarang ini kemungkinan bulan Oktober depan akan ada program dari Dinas Lingkungan Hidup untuk proses yang namanya rumah maggot per RW. Jadi setiap RW akan ada rumah maggot di masing-masing RW. Nah, itu mempercepat proses limbah, jadi tidak buang lagi ke tempat sampah lagi ke Bekasi atau Bantar Gebang. Jadi proses cukup di wilayah masing-masing.